الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, rekan-rekan yang saya muliakan, kita lanjutkan wasiat dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya, kemarin sudah disebutkan di surat Luqman ayat ke 12 sampai ayat ke 18. Nah, kita baca ulang ayatnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Ini ya. Maka hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah itu maha tidak butuh. Dan Allah maha terpuji. Artinya, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, maka kita wajib untuk mensyukuri, ya, mensyukuri pemberian itu. Nah, dan syukur, sering kita katakan, itu dengan 3 cara, yaitu dengan meyakini bahwa nikmat itu atau pemberian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memuji Allah ta'ala atas pemberian itu. Kemudian kita gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan 3 rukun syukur. Nah, ketika salah seorang kehilangan salah satu dari 3 ini, dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah ta'ala. Nah, kemudian dikatakan di sini, barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, pasti kami akan tambahkan untuknya. Nah, jadi ketika kita mensyukuri pemberian Allah, ini sama seperti kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita mendapatkan tambahan-tambahan. Tetapi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya Allah tidak butuh. Jadi kita ini bersyukur atau tidak, itu tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang tidak butuh dengan syukur seseorang. Dan Allah adalah tetap terpuji meskipun orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap terpuji. Nah, kemudian mulai Allah sebutkan di sini, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu betul-betul kedzaliman yang sangat besar. Lihat di sini, wasiat pertama berisi larangan. Larangan dari kemaksiatan yang paling besar, yaitu apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesyirikan merupakan sumber dari segala kejelekan. Nah, jadi munculnya kemaksiatan, munculnya perbuatan dosa dikarenakan ada kesyirikan pada diri seseorang. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan manusia tentang kedua orang tuanya. Ya, Allah berwasiat kepada kita semua terkait dengan masalah apa? Orang tua. Dan ini merupakan perintah kedua setelah beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Di sekian ayat seperti ini. Di antaranya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah memutuskan, Allah telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ya. Kemudian Allah ingatkan kita, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Allah ingatkan kita, hamalathu ummuhu. Ingat, kalian itu dikandung oleh ibu kalian. Wahnan ala wahnin. Ya, dalam keadaan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Karena semakin bertambah usia kandungan, itu akan menjadikan seorang ibu semakin lemah. Karena bebannya semakin berat. Ya, mungkin nanti untuk rekan-rekan yang sudah punya istri, kemudian istrinya pernah mengalami kehamilan, kita bisa melihat bagaimana kondisinya. Ya, mudah lelah dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai pada tingkatan kejiwaan. Ya, emosinya tidak terkontrol karena apa? Dia hamil. Ya, terutama misalnya ketika di hamil muda ya, di awal-awal kehamilan, ini biasanya terjadi yang seperti ini. Ya, ada sering muntah-muntah dan sebagainya ya. Nah, ya. Ingatkan itu. Juga kemudian diingatkan lagi kebaikan orang tua, wa fisalu fi amain. Kalian disapih selama 2 tahun. Jadi setelah kalian lahir disusui sampai usia berapa? 2 tahun. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, maka Allah ingatkan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Ya, syukurlah kepadaku. Karena terkait dengan orang tua ini Allah telah memberikan sekian banyak nikmat untuk kita. Ini kita dipilihkan oleh Allah untuk kita ini apa? Orang tua yang baik, orang tua yang penuh kasih sayang, ya kan? Jadi kita menjadi gede seperti ini. Kan ada juga orang tua yang jahat, kan? Begitu anaknya lahir masukkan ke WC, ya kan? Begitu anaknya lahir dicekek, ya kan? Subhanallah. Allah pilihkan untuk kita orang tua yang baik sehingga kita ya dirawat, disusui, ya kan? Sampai akhirnya menjadi besar seperti ini kita. Maka itu semua adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, juga kepada kedua orang tua. Ya, kita harus berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada orang tua kita. Ya, yang telah luar biasa dalam memelihara kita, mendidik kita, luar biasa. Nanti betul-betul kita akan merasakan setelah kita punya anak. Ya, kalau kita atau rekan-rekan belum punya anak, nggak akan merasakan bagaimana beratnya orang tua memelihara, bagaimana sulitnya orang tua mendidik anak-anaknya. Ya. Coba. Orang tua mana yang misalnya jengkel melihat anaknya ngompol, nggak ada. Ya, meskipun jengkel tetap kan diganti pokoknya, ya nggak? Apalagi anak laki-laki misalnya, kita lihat apa namanya istri kita ganti popok, atau kencing lagi kena wajahnya. Kalau normal bagaimana kira-kira? Kita dikencingi,
Muka kita bagaimana kira-kira? Ngamuk, bunuh nih orang, ya kan? Tapi karena ini anak yang ngencingi wajah kita hanya senyum, tertawa kita. Oh, anak pintar ini, ya kan? Mudah-mudahan jadi anak yang pintar, ya kan? Ini yang seperti ini tidak ada kecuali orang tua kepada anak. Ya. Maka satu hal yang sangat tidak pantas ketika kita sudah gede, kemudian dipanggil sama orang tua untuk beli garam, beli lombok ke warung sebelah, kemudian berkaca pinggang, ibu ini nggak gaul tenan ini, masa sudah gede gini suruh beli garam, beli lombok, malu. Nah, kan? Ini kan nggak pantas. Ya, orang tua yang sudah luar biasa memelihara kita, kemudian apakah seperti ini balasan kepada keduanya? Maka kau ingatkan, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan ingat, ilaiyal masir, kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Nah, kembali kepada Allah tidak sekedar kembali, tetapi kembali untuk apa? Diperhitungkan semua ucapan dan amalan kita, kemudian satu akan diberi balasan. Ini ingat. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, semua akan mendapatkan balasannya. Ya. Karena semua akan dikembalikan kepada Allah, semua akan mendapatkan balasan. Nah, bahkan kadang kita dapati Allah sudah memberikan balasan kepada seseorang ketika di dunia. Nah, sikap kita kepada orang tua itu yang akan kita dapatkan dari anak kita nanti. Ya. Jadi kalau kita mengharap anak-anak kita baik, anak-anak kita berbakti kepada kita, silahkan kita berbakti kepada orang tua. Silahkan. Kalau kita sama orang tua yang ngeyelan, ya nanti anak kita ya akan ngeyel sama kita. Ya. Nah, pernah disebutkan oleh Rasul SAW, ada seorang yang sudah tua renta, itu suruh ngambil air, pikulan air. Di belakangnya ada pemuda bawa cambuk, mencambuk orang tuanya, orang tuanya. Ya. Ini kan kok mesake gitu loh. Ini gimana? Dan ditanya oleh orang tua, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Apa jawaban orang tua tadi? Ya, karena saya dulu juga melakukan yang seperti ini kepada bapak saya. Karena saya juga menerima hal yang sama dari anak saya. Ya, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, dan ayat ke berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Nah, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku. Ya, orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik. Ya, yang itu tidak ada ilmu. Ya. Padanya, artinya tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang membolehkan. Maka fala tuti'huma, jangan kamu mentaati kedua orang tuamu itu. Ya. Ya jangankan berbuat syirik ya. Orang tua memerintah kepada hal yang maksiat itu tidak boleh kita taati. Fala tuti'huma. Ya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Dan pergaulilah
kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Ya, jadi dalam hal yang maksiat, dalam hal yang syirik, itu kita nggak boleh taat pada orang tua. Tetapi tetap kita bergaul dengan cara yang baik. Kita muliakan karena dia orang tua, punya hak sebagai orang tua. Ya, jadi meskipun orang tua kita kafir misalnya, mereka punya hak. Tetap kita harus berbuat baik, ya, sesuai dengan batas-batas ketentuan syariat. Nah, kemudian wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian akan dikembalikan, kemudian aku akan beritakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya akan diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Akan ada pembagian kitab catatan amal. Di situ nggak ada yang terluput satu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sebesar darah. Darah ini semut yang paling kecil. Jadi sekecil apapun amal kebaikan yang dikerjakan seseorang, dia akan melihatnya. Sebagaimana sekecil apapun dari amal kejelekan, orang juga akan melihatnya. Nah, ini subhanallah nasihat yang luar biasa agar anak merasa diawasi, ya, agar anak memiliki tanggung jawab atas semua apa yang dia lakukan, semua yang dia ucapkan. Apapun yang diucapkan dan dilakukan, semua itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan pada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Nah, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada, ya, sebesar habbah, sebesar biji dari debu yang ada di batu ataupun yang ada di langit ataupun ada di bumi, kecuali semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya enggak, sekecil apapun dari satu perkara, semua akan didatangkan oleh Allah Ta'ala nanti pada yaumul qiyamah. Ya, innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan khabir, sangat-sangat mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka di sini jangan kita sembarangan. Jangan sembrono dalam berbicara, dalam berbuat. Sekecil apapun, dimanapun, semua akan didatangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya, mungkin orang lain nggak tahu, ya. Orang lain nggak tahu. Mungkin bahkan istri kita pun nggak ngerti apa yang kita lakukan. Ya, banyak perkara yang istri itu nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi ingat, innallaha latifun khabir. Allah itu latif, maha lembut, khabir, sangat-sangat mengetahui. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita pun Allah tahu. Ya kan? Apa yang terbetik dalam hati kita. Baik. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf
dan larang dari yang munkar, serta bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang seperti itu adalah risiko dari satu perkara, konsekuensi dari satu perkara. Nah, lihat di sini Allah perintahkan melalui nasihat Luqman ini, ya, agar anak-anak betul-betul apa? Diperintah untuk menegakkan sholat. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya. Bagaimana orang tua menanamkan perintah sholat kepada anak-anak. Ya, perintahkan untuk sholat. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ini penting. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, ya, maka upayakan agar anak kita betul-betul menegakkan sholat. Karena Allah sudah mengkhabar kepada kita salah satu keutamaan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ya. Kemudian, wahai anakku, hendaknya engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Wanha 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar. Nah, ini mesti ada risiko. Sebab yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu hakikatnya memisahkan seseorang dari syahwatnya. Memisahkan seseorang dari hobinya, dari kesenangannya. Ya enggak? Orang lagi santai-santai, jadi ayo sholat mas. Ya kan? Atau orang senang minum kok, tidak boleh minum. Ini mesti akan menghasilkan apa? Perlawanan. Mesti akan ada penolakan. Ya kan? Nah, maka wasiat yang berikutnya apa? Setelah kamu melaksanakan amar ma'ruf dan munkar, kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar atas apa yang menimpa dirimu. Apakah itu penolakan, apakah itu gangguan, permusuhan, perlawanan, sampai pada pembunuhan. Kamu harus sabar menghadapi itu semua. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Karena sudah konsekuensi daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ini berat nih ya. Ada seorang saudara, ya, dia kerja di BPK begitu, Badan Pemeriksa Keuangan. Oh, ini berat ini. Ya. Begitu memeriksa kan mesti dikasih duit dulu supaya nanti hasil pemeriksaannya baik. Ya. Jadi dia cerita, jangankan untuk amar ma'ruf nahi munkar dulu kepada teman-temannya. Tidak ikut kemungkaran mereka, ini bisa dipenjarakan nanti malahan. Ya, itu kan biasanya tim ya, pemeriksa keuangan itu satu tim. Nah, ini ya, seperti itu. Jangankan untuk mengingatkan mereka, untuk mencegah mereka dari kemungkaran. Tidak ikut, wah itu bisa dihabisin sama teman-temannya sendiri. Maka di situ kan wasbir ala ma'asab, bersabar. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar ini bukan perkara yang kecil, perkara besar yang berisiko besar. Maka dinasihatkan oleh Luqman pada putranya tentang masalah kesabaran. Wasbir ala ma'asab.
Bahkan bisa juga misalnya di lingkungan pekerjaan ketika kita berusaha untuk mengajak kepada yang baik, melarang yang munkar, kadang-kadang akhirnya menjadikan karir kita ini terhambat. Ya kan? Karir kita terhambat. Nggak naik-naik segitu aja gitu. Karena dengan terus kita beramar ma'ruf nahi munkar, kan orang nggak senang. Maka ya bersabarlah. Nah, sudah risiko. Bahkan mungkin misalnya di taklim misalnya, ketika kita mengingatkan kepada teman yang lain supaya jangan terlambat. Ini kan jelas bagus kan? Ini kan amar ma'ruf nahi munkar kan? Di suara taklim jangan terlambat gini. Qadarullah satu ketika dia terlambat. Misalnya kita tahu mesti suara itu macam-macam kan? Ya kan? Ini bukan berarti kita mundur dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya sabar menghadapi seperti itu. Ini contoh kecil. Nah, kemudian wala tusair haddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Inna wala yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia. Jangan melengos. Ya. Jangan pula berjalan di muka bumi dengan sombong. Dengan petentang-petenteng. Sesungguhnya Allah tidak mencintai semua orang yang menyombongkan diri. Ya termasuk tadi memalingkan muka. Nah itu termasuk bentuk kesombongan. Ini akhlak dinasihatkan juga oleh Luqman kepada putranya. Bagaimana harus bergaul dengan manusia. Nah, kemudian waqsid fi masyika waqtud min sautik inna ankaral aswati la sautul hadir. Maka sederhanakan langkah-langkahmu dalam berjalan. Artinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, pertengahan. Ya. Dan rendahkan suaramu, jangan teriak-teriak. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai. Ini juga akhlak dinasihatkan oleh Luqman kepada putra. Nah, baik. Maka lihat di sini, di wasiat-wasiat tadi, bagaimana di tengah-tengah wasiat tersebut ada wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Untuk bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Ya. Maka di sini disebutkan kepada anak tentang kewajiban birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, disebutkan juga tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, sebagaimana telah lewat. Ya, maka lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasihat Luqman kepada putranya. Itu ada perubahan konteks-konteks kalimat. Ya, ada perubahan bentuk-bentuk kalimat. Seperti di awal, ya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Kalimat langsung kan di sini. Luqman bicara kepada anak. Tapi setelah itu dirubah konteksnya, wa wassainal insan. Kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi. Berubah, ini Allah yang mau memberikan wasiat kepada manusia. Terus balik lagi, ya bunayya, wahai anakku. Ya kan? Nah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana memberi nasihat itu dengan menggunakan kata-kata yang baik, yang sepantasnya. Lihat di sini kan Luqman berbicara kepada anaknya. Luqman berwasiat
memberikan nasihat-nasihat kepada putranya. Maka tidak pantas ketika dia mau mengingatkan putranya tentang kaitannya dengan birrul walidain, kok kemudian dia ngomong, "Baik anakku, hendaknya kau berbakti pada orang tua." Ini seakan-akan nanti ada tuduhan nggak murni, karena kamu sebagai bapak sih sehingga mengeluarkannya jurus-jurus birrul walidain, kan begitu. Ya, maka dirubah kalimatnya, bahwa wasainal insan, kan Allah dikatakan, kan wasiatkan pada manusia. Nah, ya, jadi ketika kaitannya dengan hak-hak Allah, dengan hak-hak orang lain, tidak masalah. Orang tua ngomong, "Wahai anakku, hendaknya kamu begini, begini, begini." Tapi terkait dengan hak dia sebagai orang tua, kan kurang pantas kalau, "Wahai anakku, hendaknya kau berbakti pada orang tua." Jadi kan seakan-akan kurang kan rasanya kan. Maka di ayat itu Luqman menggunakan Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina, dan kamu wasiatkan. Ya. Jadi Allah mewasiatkan untuk anak itu berbakti pada kedua orang tua. Nah, setelah selesai menyebutkan hak orang tua, balik lagi kepada ucapan dia, "Wahai anakku, tidaklah ada sesuatu yang sebesar debu, ya, dimanapun kecuali akan didatangkan oleh Allah Ta'ala." Ya, jadi nanti begitu. Ketika ngomong kepada orang itu, ya gunakanlah konteks-konteks kalimat yang baik, yang sesuai. Ya, misalnya kita sebagai pemimpin menasihati anak buahnya, hendaknya kamu dalam bekerja itu begini, nggak masalah. Tapi ketika menyebutkan bahwa anak buah harus taat pada pimpinan, jangan, ya kamu tuh harus taat sama pimpinan, gini, kan nggak pantas itu rasanya. Ya, maka gunakan kalimat lain, kan begitu. Meskipun inti yang mau disampaikan sama, tapi gunakanlah konteks kalimat yang mencocoki. Ya. Nah, maka dengan menggunakan konteks tadi di sini didapati masuk orang tua. Ya, orang tua itu tidak menuntut kepada anaknya kebaikan-kebaikan secara langsung. Orang tua itu tidak akan menuntut, ya, kepada kita untuk berbuat baik padanya. Tapi orang tua akan mengajari tentang hak-hak orang tua, ya, tentang kewajiban berbakti dengan konteks yang indah, ya, dengan metode yang sangat bagus, ya, yang menunjukkan bahwa orang tua itu menguasai anak, gitu, tidak menunjukkan ke arah itu. Nah, ya. Maka sebutkan kisah-kisah yang indah dari Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua, ya, pada anak-anak. Ya, misalnya kisah Juret misalnya, ya, sebutkan bahwa tidak ada, ya, lam yatakallam fil mahdi illa salasah, tidak ada yang berbicara sewaktu bayi kecuali 3. Ya, siapa? Isa bin Maryam, kemudian itu dalam bayi kisah Jurej, ya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga tentang itu Ashabul Ukhdud. Ya. Nah, diceritakan bahwa Jurej itu seorang ahli ibadah. Bahkan dia membuat tempat ibadah khusus yang tinggi, bangun dari tanah gitu, bangunan tinggi, dia beribadah di ruangan itu. Ya. Maka ketika dia sedang beribadah, tiba-tiba datang ibunya. Waktu itu Jurej sedang sholat. Maka ibunya memanggil, "Ya Jurej, wahai Jurej." Maka Jurej ini perang batin. "Ya Rabbi ummi wa sholati." Wah, Rabb, ini gimana?
saya teruskan sholat saya, atau saya penuhi panggilan ibu saya. Maka fa'aqbala ala sholati. Ternyata Juret lebih memilih meneruskan sholatnya. Nah, dan di sini Juret adalah seorang ahli ibadah. Ingat, ahli ibadah, bukan seorang alim. Sehingga dia keliru dalam mengambil sikap. Coba, sholat yang dikerjakan sholat sunnah, ya kan? Hukumnya adalah sunnah saja, tidak sama. Tapi berbakti pada orang tua hukumnya adalah apa? Wajib. Tadi keliru ya di sini. Ketika dipanggil ibunya, nah, dia malah memilih sholat. Nah, maka ibunya pun balik, ya. Kemudian besoknya datang lagi menemui Juret. Pas juga lagi sholat. Dipanggil, ya Juret. Maka Juret bingung lagi. Ya Allah, ini sholat saya atau ibu saya? Dia pilih sholatnya lagi. Akhirnya ibunya balik. Hari ketiga juga sama. Ya. Ternyata Juret masih memilih sholat. Sampai akhirnya ibunya mengatakan, Allah malah tumitu hatta yang dura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Nah, maka keadaan Juret sebagai ahli ibadah ini menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel. Banyak orang menyebut jadi populer. Ya, tidur itu. Dibangunkan, Mas. Nanti nggak tahu ceritanya Juret. Ya. Ya. Jangan tidur lagi, cerita. Cerita itu sangat asik ya, menarik gitu. Nah. Jadi keberadaan Juret sebagai ahli ibadah ini betul-betul apa? Menjadi buah bibir. Banyak dibicarakan oleh orang dari kalangan Bani Israel. Ya. Sampai akhirnya ada seorang perempuan pelacur. Ya. Pelacur yang sangat cantik. Ya. Nah. Pelacur ini katakan, in syi'tum la'af tinannahu lakum. Kalau kalian pengen, saya akan goda Juret. Ya, saya akan ajak dia untuk berzina. Maka Bani Israel, ya, apa namanya? Ya sudah. Ada ini diuji Juret. Ya, coba apa namanya? Apa ya betul dia ahli ibadah yang memang hebat atau bagaimana ini menghadapi godaan pelacur kuat atau enggak gitu loh. Maka perempuan itu pun datang kepada Juret, merayu Juret, menggoda Juret, ya. Ternyata Juret tidak menoleh kepadanya. Jengkelan ini perempuan ini. Nah, akhirnya dia pelacur ini apa? Mendatangi seorang penggembala kambing yang kebetulan waktu itu sedang apa istilahnya ya mampir di dekat tempat ibadahnya Juret, istirahat di situ, ya, dan berzina. Ya. Kemudian setelah itu hamil, pelacur ini hamil, kemudian melahirkan. Apa yang terjadi? Perempuan pezina ini menyebarkan berita bahwa ini anaknya Juret. Ini hasil zina saya dengan Juret. Dulu kan saya pernah tahu ngomong kepada kalian, saya akan goda Juret, saya akan rayu Juret. Ini hasilnya. Berita yang dahsyat. Ya. Maka masyarakat pun marah. Ini ahli ibadah kok kayak gini. Katanya ahli ibadah hebat kok berzina dengan pelacur. Akhirnya Juret pun diseret turun dari tempat ibadahnya. Kemudian dihancurkan tempat ibadahnya itu. Bahkan Juret pun dipukuli. Jadi ini bikin malu aja. Ya toh, wong ahli ibadah kok berzina. Mungkin kalau orang umum berzina ya orang masih memaklumi kan.
Meskipun jelek, tapi orang mau maklum. Tapi ini ahli ibadah, nah kok berzina, ini sangat-sangat jelek sekali. Ya. Misalnya yang gampang aja. Seorang guru, misalnya, guru olahraga memperkosa muridnya itu kan jelek. Tapi kalau ada guru agama memperkosa muridnya, bagaimana? Nah, lebih jelek begitu loh. Padahal sama-sama guru gitu. Tapi karena dia guru agama, ya. Nah ini juga demikian. Ini ahli ibadah kok berzina. Maka diturunkan, diseret turun dari tempat ibadahnya dihancurkan, dipukuli. Maka Jurat berkata, masa kalian ada apa? Kenapa kalian ini kok mengganggu saya, memukuli saya, menghancurkan tempat? Kalian ada apa? Kata orang-orang, qad zanaita bihadhil baghaya. Ya, bihadzal baghi faladat minka. Kamu telah berzina dengan pelacur ini. Sampai dia punya anak. Maka Jurat mengatakan, mana anaknya? Mana anaknya? Bawa kemari bayinya. Maka dibawakan. Ya. Kemudian Jurat pun minta waktu untuk sholat. Beri waktu saya untuk mengerjakan sholat. Begitu selesai sholat, maka dia mendatangi bayi tadi, kemudian ditusuk perutnya, ditekan perutnya, ditanya, ya gulam man abuka? Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Maka bayi itu pun dengan izin dari Allah Ta'ala bisa jawab. Dikatakan, fulanun ra'i, bapak saya itu si fulan, penggembala kambing. Coba. Maka orang-orang pun kemudian mendatangi Jurat, menciumi Jurat, ya, menyesal karena salah, ya. Kemudian membersihkan tubuhnya Jurat dan mengatakan, kita bagaimana kalau kita bangun kembali tempat ibadahmu ini dari emas? Sebagai bentuk apa? Penyesalan dari kekeliruan tadi. Ya, maka kata Jurat, tidak, sudah, kembalikan seperti semula. Ya, kembalikan seperti semula. Ini sudah faedahnya sangat banyak sekali dari kisah Jurat ini. Sudah bahasanya menunjukkan pentingnya ilmu di antaranya. Orang kalau ngerti ilmu kan dia bisa memilih dengan tepat mana yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih. Dipanggil ibunya sampai mengerjakan sunnah, mana yang harus saya dahulukan, kan begitu. Karena punya ilmu kan dia harus dahulukan ibunya. Nah, dan dalam sebagian debat sebutkan bahwa Jurat pun ketika diseret, dipukul itu, dia sempat melihat ibunya yang berdiri di pinggir gitu. Ibunya senyum. Maka Jurat paham bahwa ini adalah apa yang menimpa pada dirinya adalah apa? Hasil dari doa orang tua. Kalau harus hati-hati bahwa doa orang tua itu mustajab. Ya, ini satu sisi kita harus hati-hati jangan sampai orang tua kita mendoakan jelek untuk kita. Sisi yang kedua, kita hati-hati jangan sampai mendoakan jelek untuk anak kita. Nah, anak kita nakal, wah dasar cah nakal wi. Wah, terus ini mustajab ya. Akhirnya anak kita jadi nakal. Ya, maka sekali lagi satu sisi kita harus hati-hati. Jangan sembarangan kita ngomong tentang anak ya. Karena ini bisa jadi merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga muncul adanya karamah bagi wali, di mana ada anak kecil ditanya dia bisa kasih tahu. Ya. Dan kita lihat juga di sini bagaimana ahli syar, ya, orang jelek, pelaku kemaksiatan itu mesti nggak senang dengan orang yang baik. Sekarang apa salahnya Jurat terhadap pelacur ini? Apa Jurat pernah mengganggu pelacur ini atau pernah ini? Kan enggak. Sebenarnya pelacur ini nggak senang ketika Jurat menjadi apa? Buah bibir. Jurat menjadi orang yang terus dibicarakan, dipuji-puji. Dia nggak senang kan? Maka dia tawarkan, sudah, saya akan ganggu dia. Saya akan tunjukkan bahwa Jurat itu tidak ada apa-apanya. Dia juga ini nanti akan mau berzina dengan saya. Kan gitu.
Jadi memang dosa, maksiat itu jadikan hati orang itu tidak senang dengan kebaikan dan benci dengan orang yang melakukan kebaikan. Padahal orang itu tidak berbuat apa-apa. Kita pun sering melihat misalnya preman-preman itu ketika melihat ada orang ke masjid itu kan komentarnya juga jelek. Padahal ganggu apa orang ke masjid itu? Juga senyum ketika lewat mereka. Tapi karena dosa menjadikan hatinya. Ya, maka kita juga harus waspada. Jadi ahlul batil, orang-orang yang jelek itu tak suka. Kita juga lihat di sini bagaimana makar. Ya, makar yang dilakukan oleh pelaku kejelekan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini di sini isu sebarkan bahwa Junaid telah berzina dengan saya. Ini buktinya punya anak. Ya, kemudian juga menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa membantu wali-walinya. Yang membantu wali-walinya. Nah, coba ini kalau tidak ada bantuan dari Allah, ya berupa karomah bayi itu bisa ngomong. Kira-kira nasibnya Junaid kayak apa ya? Ya bisa dibunuh kan? Nah, sebab yang menuduh ini, dia punya bukti kuat. Nah ini ada anaknya. Sebab dulu kan belum ada tes DNA ya. Kalau sekarang mungkin masih mending ya kan. Nah, ini ada tes DNA ini ada. Anunya enggak kan begitu. Zaman dulu bagaimana? Enggak ada. Ya. Sini kisah yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kita sebutkan juga kepada anak-anak kita tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa salah satu keutamaan apa? Bahwa berbakti kepada orang tua itu bisa memberi manfaat ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami musibah-musibah. Nah, jadi nanti ketika kita mendidik anak-anak agar berbakti kepada orang tua dengan cerita-cerita seperti ini kan anak tidak merasa dituntut kan untuk baik pada kita dan sebagainya. Tapi dengan sendirinya tumbuh kesadaran untuk berbakti kepada orang tua. Kisah yang lainnya tentang bahwa berbakti kepada orang tua itu bisa beri manfaat ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, yaitu tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Nggak bisa. Kita perjalanan hujan, berteduh di gua, tiba-tiba ada batu yang longsor, batu besar menutup pintu gua itu. Nggak bisa keluar. Didorong juga nggak bisa. Tapi kalau nggak keluar, dia mesti mati di situ karena nggak ada bahan makan. Maka akhirnya masing-masing berdoa. 3 orang itu masing-masingnya berdoa. Ya, orang yang pertama berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku punya 2 orang tua yang sudah tua sekali. Ya. Aku juga punya anak-anak kecil. Jadi saya punya orang tua yang sudah tua, saya juga punya anak-anak kecil. Nah, sedangkan aku adalah seorang penggembala, ya, penggembala kambing. Ya, maka ketika kebiasaanku katanya, setiap pulang sore saya perahkan susu sore, kemudian saya berikan kepada orang tua saya terlebih dahulu. Setelah orang tua minum cukup, baru sisanya saya berikan kepada anak-anak saya. Ya Allah, 1 hari katanya, aku pulang ke malam karena agak jauh menggembala kambing. Pulang sampai rumah sudah malam. Kemudian aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Karena sudah terlanjur diperahkan susu. Orang tua sudah tidur. Sini hal yang sulit. 1,
dia tidak ingin mengganggu orang tuanya. Ya, dan satu sisi dia juga tidak ingin susu ini didahului oleh anak-anaknya. Dia pokoknya ingin orang tuanya nomor satu. Apa yang terjadi? Ya udah, dia tunggu orang tuanya itu sambil bawa panci isi susu itu, ditunggu di samping tempat tidurnya, tunggu sak bangunnya. Kata dia, padahal anak-anak saya kelaparan, sudah misalnya merengek-rengek di kaki itu minta susu. Coba bayangkan, orang tua ini perasaannya kayak diaduk-aduk loh ya. Ya, anaknya kelaparan pengen minta susu, tapi ini orang tua saya tidur. Nah, kalau kita kan mesti ada dua pilihan saja kalau kita ya bapaknya tangeke, bisa selak di gua anu putune barang turu malah kan gitu kan. Nah, itu kita bangunkan, berarti ganggu tidurnya, ya kan? Nah, atau kalau enggak, wis turu mumpung bae turu ora apa-apa. Nek perlu dindakno wae wis wis turu bae. Tapi ini enggak, subhanallah. Dia enggak mau ganggu orang tuanya yang sedang tidur, tapi dia juga tidak ingin orang tuanya mendapatkan sisa. Maka ditunggu. Ternyata apa yang terjadi? Orang tuanya itu bangun ketika terbit fajar. Subuh baru bangun. Bayangkan. Kalau hanya sekedar nunggu bawa susu, sak tangin itu mending. Lah ini yang di kaki ini nangis minta susu, bayangkan. Atau orang tua bangun subuh, dikasihkan susunya, diminum, baru dikasih kepada sisanya kepada anak-anak. Maka dia, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ikhlas karena Engkau ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba batu itu bergeser. Tapi belum bisa keluar, gesernya sedikit itu. Coba ini, luar biasa kan? Nah, ini sikap yang harus kita teladani ya, terkait dengan orang tua. Dari dua kisah itu tadi, kita kadang-kadang hanya karena sekedar baca koran dipanggil sama ibunya marah kita ya. Nah, koran dipanggil, wah orang tua orang genah tenan ini. Ya, ngerti sampai-sampai kok dipanggil. Tadi padahal jurat sedang sholat bayangkan. Atau kita baru istirahat, layeh-layeh itu juga dipanggil lagi, kan enggak benar. Jurat yang sedang ibadah aja mendapat akibat yang seperti itu. Nah, maka ini lihat contoh yang luar biasa. Orang tua didahulukan. Kemudian kisah yang kedua, orang yang kedua adalah apa? Seorang laki-laki, dia punya keponakan begitu atau sepupu. Ya. Maka dia mencintai ya, perempuan itu, anak pamannya itu. Kecintaan seorang laki-laki pada perempuan bukan kecintaan karena saudara. Ya, pernah satu hari dia mengajak perempuan untuk berzina, tapi nggak mau. Perempuan itu nggak mau. Sampai datang musim paceklik. Kemudian perempuan ini butuh harta, butuh dana. Dia datang kepada laki-laki. Kesempatan kan? Saya pinjemi, saya kasih kamu uang dengan syarat apa? Kamu harus mau berzina dengan saya. Ya karena terpaksa. Perempuan itu mau. Ya, maka dijadikan ketika sudah hampir terjadi perzinahan, perempuan itu mengatakan ittaqillah. Ya. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Ya. La taftahil khatim illa bihaqqiha. Jangan kau membuka cincin kecuali dengan haknya. Anda jangan mengambil, jangan engkau mengambil keperawanan seseorang kecuali dengan haknya, dengan menikahi. Maka mendengar kalimat ini pun laki-laki ini pun takut dan bisa tinggalkan. Padahal dia, ya Allah, engkau tahu dia perempuan yang paling saya cintai.
bahkan uangnya pun sudah dikasihkan. Ya. Berarti kan sebentar terjadi perzinahan. Maka dia pun berdoa, ya Allah, seandainya saya melakukan itu tadi ikhlas karena Engkau, ya tahu meninggalkan zina, ikhlas karena Engkau, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser. Saya belum bisa keluar. Akhirnya orang yang ketiga pun berdoa, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan sekian banyak pegawai. Semua pegawai sudah saya kasih gajinya, kecuali satu orang. Dia pergi. Kemudian gaji pegawai saya itu saya kembangkan untuk usaha, sehingga sampai berkembang menjadi satu lembah sapi, satu lembah unta, satu lembah kambing dengan budak-budak yang menggembala. Satu hari datang pegawai saya. Datang, wahai Fulan, bayarkan upah saya waktu dulu yang saya bekerja padamu. Apa kata saya? Ya itu semua yang kamu lihat itu, ternak-ternak sebanyak itu semua upahmu. Maka pegawai, kamu tuh jangan guyon, jangan menghina saya. Saya gajinya berapa? Kok ini? Kan diterangkan. Ya, maka akhirnya pegawai tadi apa? Ya, ngambil. Wah, digiring semua, tidak disisakan belas seekor pun. Wah, ini rumah saya gon-goni dewi ya toh. Akhirnya tidak disisakan untuk mantan bosnya ini. Seekor pun tidak, semua dibawa pergi. Maka orang itu, ya Allah, seandainya saya ikhlas melakukan itu semua, tolong keluarkan kami dari tempat ini. Maka batu bergeser dan mereka bisa keluar. Lihat di sini, ya, keikhlasan itulah sumber keselamatan. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan di sini, di akhir dari bab ikhlas dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian bab keikhlasan adalah sumber keselamatan. Sudah lihat di sini amalan-amalan besar, yaitu birrul walidain dan menjauhi zina, ya, kemudian menunaikan amanah, itu semua adalah perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari problem-problem yang dia hadapi. Nah, ya, terkhusus tadi kaitannya dengan orang tua. Nah, Alifah mungkin sampai sini dulu bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Subhanallah.